Berikut ini lingkungan lahan basah. Konvensi Ramsar merupakan konvensi internasional yang secara spesifik mengatur tentang konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara bijak. Konvensi Ramsar mendefinisikan lahan basah sebagai wilayah daerah paya, rawa, gambut, atau perairan, baik alami maupun buatan, permanen atau temporer atau sementara, dengan air yang mengalir atau diam, tawar, paya, atau asin, termasuk wilayah air laut yang kedalamannya bisa pasang rendah atau surut, dan tidak melebihi 6 meter. Mereka juga menyebutkan bahwa lahan basah dapat pula mencakup wilayah riparian atau tepian sungai, dan pesisir yang berdekatan dengan suatu lahan basah, pulau-pulau, atau bagian laut yang dalamnya lebih dari 6 meter yang terlingkupi oleh lahan basah. Terdapat 4 karakteristik perilaku manusia di daerah lahan basah menurut Gibson. Yang pertama, perilaku timbul karena adanya stimulus. Yang kedua, perilaku diarahkan kepada tujuan perilaku dapat dibentuk sesuai tujuan masyarakat itu sendiri. Pada masyarakat, lahan basah tujuannya berbeda. Ada yang memanfaatkan dan ada yang tidak memanfaatkan. Yang ketiga, perilaku yang terarah pada tujuan dapat diganggu oleh frustasi konflik dan kecemasan. Yang keempat, perilaku timbul karena adanya motivasi. Permasalahan kesehatan masyarakat di lahan basah. Permasalahan kesehatan masyarakat di lahan basah itu disebabkan oleh kesehatan lingkungan yang ada di sekitar, yaitu yang pertama air bersih. Di daerah lahan basah biasanya masyarakat mendapatkan air bersih dari PDAM, selebihnya menggunakan sumur atau sumber lain. Bila datang musim kemarau, krisis air dapat terjadi dan penyakit dapat muncul. Yang kedua, pembuangan kotoran atau tinja. Masyarakat di daerah lahan basah masih dapat dijumpai membuang kotoran atau tinja di sungai. Hal ini dapat mencemari sungai dan menimbulkan penyakit. Yang ketiga, pembuangan sampah. Pembuangan sampah di Indonesia masih memprihatinkan, di mana kita dapat melihat masih banyak masyarakat yang membuang sampah di sungai. Masyarakat masih belum terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Jenis penyakit yang bisa terjadi di lahan basah yaitu malaria. Malaria merupakan infeksi parasit pada sel merah yang disebabkan oleh suatu protozoa, spesies Plasmodium yang ditularkan ke manusia melalui air liur nyamuk. Yang kedua adalah demam kuning atau yellow fever, di mana kuning atau yellow fever merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah atau DBD merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang penting di Indonesia dan sering menimbulkan suatu letusan kejadian luar biasa atau KLB dengan kematian yang besar. Yang keempat, filariasis. Filariasis adalah penyakit infeksi sistemik kronik yang disebabkan oleh cacing seperti benang atau yang lebih dikenal dengan sebutan penyakit kaki gajah. Yang kelima adalah encephalitia, Japanese encephalitis atau JE. Merupakan penyakit infeksi akut pada susunan saraf pusat atau SSP yang ditularkan melalui nyamuk yang terinfeksi oleh virus JE. Berikut ini, lahan basah adalah wilayah rawa-rawa yang sepanjang tahun atau selama waktu panjang tahun itu selalu jenuh air atau saturated atau tergenang waterlogged atau air dangkal. Air gambut pada lahan basah merupakan air permukaan yang banyak terdapat di daerah pasang surut dan berawa atau dataran rendah terutama di Sumatera dan Kalimantan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, intensitas warna yang tinggi. Yang kedua, pH yang rendah antara 2 sampai 5. Yang ketiga adalah kandungan zat organik yang tinggi. Yang keempat, rasanya asam. Yang kelima, kandungan kationnya yang rendah. Berikut ini adalah konsep dasar kesehatan masyarakat lahan basah. Yang pertama, faktor lingkungan atau environment. Faktor lingkungan seperti karakteristik alamiah fisik lingkungan termasuk iklim, kondisi tanah, dan topografi berhubungan dengan kesehatan secara langsung, berinteraksi terhadap efek ekonomi, kebudayaan, dan faktor lainnya yang berkontribusi terhadap status kesehatan. Yang kedua adalah faktor perilaku atau behavior. Perilaku personal dan personal hygiene memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Yang ketiga adalah keturunan atau heredity. Herediter atau faktor genetik yang merupakan faktor intrinsik yang alami dari individu dapat meningkatkan atau mempengaruhi
kemungkinan atau kecenderungan seseorang untuk mewarisi penyakit. Faktor genetik berinteraksi terhadap lingkungan dan perilaku. Yang keempat adalah pelayanan kesehatan atau healthcare service. Dari keempat faktor yang mempengaruhi kesehatan atau input health, healthcare service memiliki pengaruh yang paling kecil atau least influence terhadap kesehatan. Berikut ini permasalahan dan isu-isu strategis kesehatan di lingkungan lahan basah. Berikut permasalahannya. Pemanfaatan lahan basah tersebut juga menjadi sebab kerusakan dan hilangnya lahan basah. Tindakan manusia yang dapat merusak langsung lahan basah adalah sebagai berikut. Seperti pengatusan atau drainase untuk pertanian, kehutanan, dan pengendalian nyamuk. Pembuatan bendungan, tanggul, dinding laut atau seawall, jaringan saluran, dan pengubahan aliran sungai untuk mencegah aliran banjir. Menata air irigasi, mencegah air laut masuk, bekalan air dan navigasi. Konservasi untuk aquakultur dan marikultur. Pelepasan pestisida, herbisida, hara, dan sedimen dari lahan pertanian dan kawasan pemukiman. Penimbunan untuk membuat jalan dan membangun kawasan pemukiman dan industri. Dan penambangan gambut untuk bahan energi. Berikut ini dampak atau kerugian yang dapat terjadi disebabkan oleh pencemaran air. Yang pertama itu adalah air menjadi tidak bermanfaat lagi. Dan yang kedua, air menjadi penyebab penyakit. Penyakit menular seperti hepatitis A, poliomyelitis, kolera, tipes. Penyakit tidak menular dapat muncul terutama karena air lingkungan telah tercemar oleh senyawa anorganik yang dihasilkan oleh industri yang banyak menggunakan unsur logam yang dapat menyebabkan kematian. Usaha untuk menanggulangi pencemaran ada dua, yaitu yang pertama, penanggulangan secara non-teknis yaitu usaha atau cara untuk menanggulangi pencemaran lingkungan dengan cara membuat peraturan perundang-undangan agar dapat merencanakan, mengatur, dan mengawasi segala macam bentuk kegiatan industri dan teknologi sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan seperti A. Penyajian informasi lingkungan atau PIL, B. Analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, dan C. Perencanaan kawasan kegiatan industri dan teknologi, D. Pengaturan dan pengawasan kegiatan, E. Menanamkan perilaku disiplin. Yang kedua adalah penanggulangan secara teknis, yaitu lanjutan dari penanggulangan secara non-teknis. Kriteria yang digunakan untuk memilih dan menentukan cara yang akan digunakan dalam penanggulangan secara teknis tergantung pada faktor, yaitu mengutamakan keselamatan lingkungan. Teknologinya telah dikuasai dengan baik, secara teknis dan ekonomis dapat dipertanggungjawabkan. A. Mengubah proses, B. Mengganti sumber energi, C. Mengelola limbah dengan tingkatan proses pengolahan limbah sebagai berikut. Pertama, pengolahan awal atau primary waste treatment. Yang kedua, pengolahan lanjutan atau secondary waste treatment. Yang ketiga adalah pengolahan akhir atau advanced waste treatment. Yang D adalah menambah alat bantu seperti filter udara, pengendap siklon, filter basah, pengendap sistem gravitasi, dan pengendap elektrostatistik. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih.